Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Arsita. Nama saya Riana Kurniasari. Di sini kami akan memaparkan materi tentang siklus pengeluaran. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitra Arsita dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Dalam siklus ini, pihak eksternal yang terlibat dalam pemasok, sedangkan pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Bentuk interaksi antara siklus pengeluaran dan siklus lainnya adalah siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku, dan juga memberitahu kapan barang tersebut harus diterima. Siklus pengeluaran dapat diselenggarakan secara manual dan berbasis komputer. Perbedaan pokok kedua cara tersebut adalah pada mekanisme pengelolaan datanya, sedangkan input dan outputnya dihasilkan relatif sama. Berikut ini yang akan saya uraikan masing-masing sistem secara komprehensif. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Dalam siklus pengeluaran yang merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan terkait 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansinya, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Yang pertama adalah tujuan siklus pengeluaran. Tujuan siklus pengeluaran adalah memudahkan pertukaran kas dengan pemasok barang atau jasa perusahaan. Secara lebih luas tujuannya adalah yang pertama, menjamin bahwa semua barang dan jasa dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Yang kedua, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Yang ketiga, mengamankan barang hingga dibutuhkan. Yang keempat, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat. Yang keenam, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang ketujuh, menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Yang kedelapan, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran kas dengan tetap dan akurat. Terdapat 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran, yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyiapkan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan dan keputusan. Yang ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam siklus ini misalnya jenis transaksi pembelian kredit. Dokumen yang digunakannya yaitu permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, voucher. Lalu jenis transaksi pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan seperti cek. Lalu retur pembelian. Dokumen yang digunakan yaitu memo kredit. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan. Seperti halnya aplikasi yang lain, dalam aplikasi pengeluaran ini juga dihasilkan 3 macam laporan, yaitu laporan pengawasan atau control report, register, dan laporan khusus, special report. Meskipun demikian, informasi yang disajikan dalam laporan-laporan tersebut berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Lalu selanjutnya adalah laporan kontrol. Laporan ini meringkas perubahan yang dilakukan terhadap sebuah file.
Akuntan menggunakan laporan ini untuk menentukan ada tidaknya perubahan file yang tidak semestinya, atau untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang hilang selama proses pengolahan data berlangsung. Laporan ini berisi informasi tentang yang pertama, transaksi yang telah diposting, atau yang kedua, jumlah angka atau nomor transaksi, atau yang ketiga, daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Selanjutnya, ada juga register. Laporan ini berisi transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Laporan ini berisi ringkasan data yang telah diposting ke rekening buku besar, sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelusuran audit atau audit trail terhadap saldo-saldo rekening. Register ini dalam sistem manual disebut dengan jurnal khusus. Oleh karenanya, register dalam sistem yang berbasis komputer sering pula disebut dengan jurnal. Lalu yang ketiga ada laporan kebutuhan kas, dan yang keempat adalah layanan status utang. Selanjutnya ada pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi ini akan diuraikan dalam 2 versi, yaitu versi yang pertama, sistem yang diselenggarakan secara manual. Pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan secara manual mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut, yaitu prosedur pembelian kredit, prosedur pengeluaran kas. Lalu versi yang kedua ada sistem yang diselenggarakan dengan menggunakan alat bantu komputer. Pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang berbasis komputer mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur pemesanan barang. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan utang. Dan yang kelima, prosedur pengeluaran kas. Selanjutnya ada aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Yang pertama, prosedur permintaan barang. Aktivitas bisnis yang pertama kali dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan barang. Keputusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah mengidentifikasi barang apa yang akan dibeli, kapan barang tersebut dibutuhkan, dan berapa banyak barang yang akan dibeli. Keputusan ini normalnya dibuat oleh fungsi pengawas persediaan atau inventory control. Meskipun informasi tentang kebutuhan barang diperoleh dari departemen pengguna barang, permintaan pembelian kadang-kadang juga dibuat oleh siklus produksi atau dari fungsi penjualan yang menyampaikan informasi tentang back order. Kedua, ada prosedur pemesanan barang. Aktivitas pokok yang kedua dalam siklus pengeluaran ini adalah pemesanan supplies dan bahan baku. Aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh petugas pembelian atau karyawan pembelian dalam departemen pembelian. Keputusan kunci dari prosedur ini adalah pemilihan pemasok. Keputusan penting yang dibuat pada tahap ini adalah pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kualitas pengiriman. Komitmen terhadap kualitas dan pengiriman yang dimiliki oleh para pemasok sangat penting, terutama pada sistem JIT. Karena keterlambatan pengiriman atau dalam pengiriman terhadap produk cacat dapat mengancam seluruh sistem. Sekali seorang pemasok terpilih untuk memasok sebuah produk, identitas pemasok tersebut akan menjadi bagian dari atau dimasukkan ke dalam file induk persediaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari proses seleksi pemasok ketika akan membeli barang yang sama di kemudian hari. Dengan cara ini, maka kinerja pemasok secara periodik dievaluasi untuk menentukan apakah pemasok tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Lalu yang ketiga ada prosedur penerimaan barang. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan.
Departemen penerima barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Selain barang diterima, kemudian dilaporkan ke manajer bagian gudang untuk kemudian meneruskannya ke manajer pabrik. Departemen penyimpanan barang yang bertanggung jawab kepada manajer bagian gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang. Informasi tentang penerimaan barang yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengawas persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Tujuan diselenggarakannya prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa semua penerimaan bahan baku, perlengkapan, dan aktivitas lain yang dibeli telah diotorisasi dan untuk mencatat transaksi penerimaan dalam catatan akuntansi. Yang keempat, proses pencatatan utang. Aktivitas keempat dalam siklus pengeluaran adalah proses persetujuan pembayaran faktur pembelian. Proses ini dilaksanakan oleh Departemen Hutang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Tujuan diselenggarakannya subsistem ini adalah untuk mencatat kewajiban membayar kepada pemasok. Input aplikasi ini adalah faktur pembelian, catatan penerimaan barang, pesanan pembelian, dan file rincian pesanan pembelian. Yang kelima ada prosedur pengeluaran kas. Aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah pembayaran faktur yang telah disetujui. Aktivitas ini disebut dengan aktivitas pengeluaran kas, dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Tujuan diselenggarakannya aplikasi ini adalah untuk menjamin bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Input bagi aplikasi ini adalah catatan dari file voucher. Keputusan kunci dalam prosedur pengeluaran kas adalah menentukan apakah perusahaan akan memanfaatkan fasilitas potongan yang tersedia atau tidak. Untuk membuat keputusan ini dibutuhkan informasi anggaran kas jangka pendek. Dalam anggaran tersebut tergambar taksiran arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode tertentu di masa mendatang, biasanya 1 tahun. Sekian materi yang kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf, semoga materinya bermanfaat dan berfaedah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.